Hai millennials juga ya Aisyah Grace. Pastinya. Selamat pagi dan juga semangat pagi dari kita berdua. Ada aku Nuka Azwita di sini. Ada Aisyah Grace di sini. Tentunya kita berdua menemani kalian kembali di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Gimana kabar kalian millennials? Grace, kabar kamu kayaknya seger banget hari ini. Kita pokoknya harus selalu seger dong untuk nemenin millennials ya. Betul banget ya. Dan Nuka doain juga semoga millennials dimanapun kalian berada yang lagi menyaksikan kita hari ini sehat, amin. Rezekinya bagus, amin. Semangat pokoknya ya, karena kita berdua akan semangat 1 jam ke depan menemani kalian semua nih. Benar banget, dan tentunya setiap hari kita berdua akan selalu ada berita-berita yang kita bawakan. Nah kalau misalkan di episode yang lalu ya kita udah ajak millennials nih jalan-jalan ke Bogor. Ya kan, waktu itu ada roti unyil, Bogor terkenal dengan angkutan umumnya. Benar banget. Macetnya, iya juga ya kan. Nah sekarang kita beralih kali ya Grey, geser dikit dari Bogor. Nah, gak usah jauh-jauh lah. kita masih ngajak kalian untuk bisa berwisata yang gak jauh-jauh dari ibu kota ya. Kita akan ngajak kalian di mana? Jakarta aja lah sudah. Di dalam ibu kotanya ya kan. Nah ke Bogor kita udah ini itu, terus ke daerah-daerah lain kita udah explore. Jakarta jangan dilupakan. Ini juga banyak banget ya kan guys. Jadi Jakarta ini gak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional dan pemerintahan provinsi pastinya ya. Jakarta juga ini telah menjadi pusat politiknya Indonesia serta pusat keuangan dan perdagangan nasional. Jadi ini yang membuat Jakarta ini menjadi kota yang dinamis, terus membuat hampir semua aktivitas penduduk Jakarta ini berlangsung sepanjang waktu. Kalau ngomong soal Jakarta, apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu, Grey? Kalau langsung dengar kata Jakarta, macet. Nah itu dia. Bener nih. banget. Kalau misalkan dengar Jakarta, otomatis yang keluar itu langsung kemacetannya. Nah tapi emang gak heran ya, karena tadi Nuka juga udah bilang kalau misalkan udah pusat pemerintahan gitu kan, terus juga pusat ekonomi. Tapi jangan salah, kalau misalkan di Jakarta juga banyak tempat untuk berwisata. Makanya gak heran nih kalau misalkan Jakarta tuh padat banget, macet, karena selain penduduk aslinya juga banyak pendatang yang betul. Pindah ke Jakarta. Betul, belum lagi setiap bulannya pasti ada aja kan wisatawan juga misalkan dari daerah-daerah yang penasaran ke ibu kota. Kalau kayak kita mungkin yang tinggal di ibu kota, aku penasaran deh ke daerah A, B, C, D gitu. Mungkin hampir sama dengan semua yang ada di luar Jakarta. Wah seperti apa sih ibu kota, karena Jakarta kan terkenal dengan metropolitannya, gedung-gedung tingginya gitu kan, yang mungkin di daerah-daerah ini nggak ada gitu. Tapi jangan salah, destinasi wisata di Jakarta juga banyak untuk menjadi pilihan kita kalau mau ya sedikit hiburan lah ya. Contohnya coba yang kamu tahu Grey. Hiburan yang ada di Jakarta itu banyak banget ya. Kalau misalkan kita ngomongin Jakarta, dari kuliner tuh banyak banget. Semua kuliner yang ada di Indonesia itu ada lah ya, yang khas Palembang lah, khas Bogor lah, khas Jawa, Bandung dan lain-lain, semuanya udah pasti ada di Jakarta. Karena perpaduan ya Jakarta. Perpaduan, terus juga belum lagi kalau misalkan Jakarta itu memiliki mall yang banyak banget ya. Itu dia. Nah, shopping center ya kan. Betul banget. Pokoknya kota metropolitan yang emang udah lama banget menjadi incaran para pendatang dari luar-luar kota. Makanya gak heran nih di sini tuh udah banyak banget pilihannya. Kalian mau apa juga ada nih di Jakarta. Betul banget. Nah, tapi kalian tahu gak sih kalau berbicara soal Jakarta, ternyata Jakarta nih udah ganti nama 13 kali. 13 kali? 13 kali ganti nama. Ganti nama 13 kali? Udah 13 kali juga selamatan kali ya bikin bubur merah bubur putih. Bener juga nih. Wah, aku malah justru baru dengar loh Nuka kalau Jakarta ternyata udah 13 ganti nama. 13 kali ganti nama. Faktanya. Mulai pertama tuh dulu namanya Sunda Kelapa. Dari Sunda Kelapa terus berubah lagi jadi Jayakarta. Nah, berubah lagi jadi Stad Batavia. Nah, berubah lagi jadi Gemeente Batavia. Terus Stad Gemeente Batavia, Jakarta, Tokobetsu, SHI. Banyak ya, panjang banget itu. Pokoknya panjang banget ya, Jakarta Kota Betsu. Bukan ini ya, bukan ayam ya, bukan ya? Bukan, itu ayam geprek. Oh ayam geprek bukan ya? Oke, siap. Gak ada Jakarta geprek tuh, gak ada.
Nah, kalau misalkan kita ngomongin Jakarta yang sering banget berganti-ganti nama gitu ya. Ini kan lagi-lagi kembali diubah dengan nama state yang Gemeente Batavia saat masa penjajahan Belanda. Kota Peraja Jakarta juga pernah. Kemudian Kota Peraja Jakarta Raya. Dan pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya hingga Jakarta dan terakhir sampai sekarang digunakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Nah, lanjut lagi nih, selain punya nama yang cukup banyak tentunya Jakarta juga dicap sebagai kota dengan mall terbanyak seperti yang kita udah bahas sebelumnya nih ya Nuka ya. Betul. Ini mall sini, depannya udah mall lagi. Benar. Sampingnya nggak jarak berapa jauh mall lagi. Ya udah terserah kalau kalian punya duit kalian mau ke mall yang mana. Benar, Boleh belum lagi pilih. ada juga satu mall itu yang punya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan Gitu ya. luar biasa memang. Di extend saking tidak bisa menampung banyaknya Betul. warga yang hadir ke mall ya. Jadi tinggal pilih mau ke mall yang mana. Karena memang setiap sudut Jakarta tuh pasti punya mall. Jadi kalau menurut situs idntimes.com setidaknya Jakarta ini memiliki mall sebanyak 173 mall yang tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta. Aduh pusing deh ya. Kita udah pernah belum ke 173-nya itu? Kayaknya sih kita lahir dan besar di Jakarta aja belum pernah ke 173 mall yang ada di ya. Jakarta. Paling itu aja ya sebenarnya. Itu lagi gitu. Benar-benar. Mungkin kalau sekarang ini bisa juga naik kali ya. Udah lebih dari 173 mall gitu kan. Apalagi orang Jakarta kan kalau bosan gabut aja tuh pilihannya ujung-ujungnya nge-mall. Benar. Mau nggak belanja tapi pasti ada makan di mall atau beli apa makanan cemil-cemilan di mall. Yang penting udah jalan aja ke mall gitu. Karena kan kalau Jakarta itu kan saking padatnya gitu ya, ini kan udah banyak banget polusi. Jadi mungkin memang sebagian besar warga Jakarta itu lebih nyaman kalau jalan-jalan itu ke mall ya Nuka ya. Betul. Karena kan selain adem AC gitu kan, udaranya juga lebih bersih lah dibanding kalau misalkan kita harus jalan-jalan outdoor. Karena Jakarta ya udaranya udah polusi banget aja. Jadi memang gak heran kenapa banyak banget orang kalau liburan di Jakarta itu milihnya ke mall. Tapi nih Nuka, Jakarta itu selain disebut-sebut memiliki jumlah mall terbanyak, Jakarta juga memiliki jumlah museum terbanyak nih Nuka. Ini dia. Siapa bilang Jakarta sebagai kota metropolitan tuh hanya taunya mall doang? Enggak guys, Jakarta juga punya banyak peninggalan museum-museum dari zaman dahulu ya. Nah ini contohnya kalau kamu ke Kota Tua. Di sana banyak banget museum-museum yang bisa kalian kunjungi. Salah satunya pusat kebudayaan di sana ada. Dan Jakarta juga memiliki setidaknya 47 museum yang layak banget untuk kalian datangi gitu kan. Kalian juga bisa mengunjungi Museum Nasional, ada Museum Bank Indonesia, ada Museum Bank Mandiri, Museum Seni Rupa, Museum Polri, Museum Layang-Layang, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Kayak rumah-rumah pahlawan kita, Bapak Ahmad Yani, terus Nasution, ya kan? Itu aku pernah tuh datengin. Jadi kan karena rumahnya mereka zaman dahulu tuh sekarang udah diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan cagar budaya atau museum. Jadi boleh dikunjungi oleh siapapun gitu. Nah benar banget karena itu dia ya kalau misalkan ke Jakarta kayaknya kurang banget kalau misalkan kalian nggak tur keliling museum. Karena Betul. banyak banget museum yang ada di Jakarta dan itu bisa menggambarkan secara langsung bagaimana sih sejarah Indonesia gitu zaman ya. dulu ya yang ada di Jakarta. Nah benar banget nih. Oke kita lanjut nih millennials. Kota Jakarta juga sebenarnya sering disebut sebagai kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di Indonesia. Wow. Bener banget. Makanya gak heran nih dari kita landing di Jakarta, dari perjalanan gitu ya. Di perjalanan di tol aja kita udah lihat gedung-gedung itu banyak banget. Nah dari sekitar 87 kota di seluruh dunia, Jakarta itu bahkan berada di urutan ke-10 dengan jumlah gedung pencakar langit yang punya ketinggian lebih dari 150 meter. Nah kayak misalkan per Juni 2019 yang lalu aja nih, ini total ada 90 gedung pencakar langit di Jakarta. Nah pastinya jumlah tersebut nih masih sedikit kalau misalkan kita bandingkan ke negara Hong Kong ataupun negara Cina ya. Betul. Karena mereka itu memiliki 355 gedung. Nah Nuka, menurut kamu ternyata kayaknya nih ya, ini kan data-data tadi dari 2019. Menurut kamu ke depannya akan mengalahkan Hong Kong dan China nggak di Jakarta? Bisa banget. Kalau Cina tadi 355, kita ke depan bisa punya 500. Oh. Nggak tahu kayak apa. Mau taruh di mana tuh? Udah nggak ada hijau-hijaunya Jakarta lama-lama Nggak ada ya. hijau-hijaunya, Nggak ada bahkan hijau-hijaunya. Jangankan Jakarta, sekitaran Jakarta aja tuh sekarang udah mulai ikut-ikutan gitu loh.
ya kan? Banyak mall, apartemen sudah dibangun di mana-mana, gedung-gedung tinggi udah banyak juga ya kan? Aku nggak ngerti lagi sih kalau Jakarta punya 500 gedung tinggi, kita kayak apa ya? Nggak ngerti, karena kalau kita lihat dari pesawat aja gitu kan isinya udah lampu aja gitu ya kalau Iya Jakarta ya. kalau kita mau landing Soekarno-Hatta itu sebelum landing 15 menit sebelum landing ya kita udah bisa lihat kondisi semua lampu rame. Wow. Selamat datang di Jakarta. Oke, nah kalau misalkan kita ngomongin daerah-daerah ataupun kota-kota yang ada di Indonesia gitu ya. Betul. Pasti kan setiap kota itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah. Kalau menurut Nuke, ciri khas yang menjadi pokoknya Ikonik ngelihat ya. itu tuh Jakarta banget apa nih? Iya, Monas dong. Oh bener, Monas. Monumen nasional. Siapa orang dari daerah yang nggak mau lihat Monas? Kalau bagi mereka yang belum lihat Monas, kayaknya tuh kesannya Monas tuh udah menjadi ikon dari kota Jakarta. Kayaknya wajib banget datang ke Monas dan foto ya. Iya kayak ayo dong ke Monas. Mungkin kita orang Jakarta, ya ampun Monas lagi gitu kan. Monas lagi. Tapi kan Monas nih memang menjadi ikon banget gitu loh. Maskotnya Jakarta. Kok bisa ya Monas nih menjadi maskotnya Jakarta? Karena memang banyak orang yang masih salah kaprah mengenai maskot Jakarta nih. Nah. Pasti kalau ditanya apa maskot kota Jakarta, pasti sebagian orang menjawabnya Monas Bu gitu. Tapi salah loh sebenarnya. Loh, jadi apa dong? Iya, nah sebenarnya maskot ibu kota Jakarta tuh adalah patung burung elang bondol dan salak condet. Wah, justru letaknya ada di Condet ya. Iya bisa gitu ya. Hmm. Tapi penetapan maskot ini Aisyah sudah disahkan oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin saat itu melalui keputusan Gubernur nomor 1796 tahun 1989. Jadi kalau kamu pengguna Transjakarta pasti udah nggak asing kan, maskotnya itu kan itu yang di badan busnya, yang nempel ya? burung elang itu terus kayak bawa salak Bawa kacang. gitu. Oh, bawa salak ya. Itu Kirain bawa ternyata kacang bukan ya, itu beda lagi ya. Beda lagi. Oh, beda lagi. Oke, siap. Nah, jadi kalau kalian ingin melihat gitu kan, dalam dari bentuk tugu bisa kamu lihat di setiap hampir perbatasan Provinsi Jakarta dengan Banten dan Jawa Barat. Nah, itu dia yang Tapi menjadi memang ikon iya sih. gitu ya. Kalau aku dari Jakarta lewat Jakarta Timur, Cakung, Bekasi itu ada simbol Garuda burung kayak gitu memang. Tapi aku bingung nih Nuke ya, kenapa orang itu kalau dari Bogor itu selain bawa roti unyil dan lain-lain, pasti oleh-olehnya salak. Harusnya itu jadi oleh-oleh dari Jakarta nggak sih? Jakarta ya. Harusnya orang Jakarta tuh mengunjungi luar kota gitu ya, ataupun daerah-daerah lain tuh oleh-olehnya salak loh harusnya. Salak, iya. Iya kan? Tapi kan nggak mungkin kita bawain orang burung Garuda kan nggak mungkin ya? Iya dong gitu kan. Gue bingung ngasih makan. Iya kan? Bawanya juga gimana nih gitu. Ini Iya, oleh-olehnya apa? Itu di situ burung Garuda. Lagi gitu ya kan, nggak mungkin Nah, juga. harusnya bisa jadi salah satu alternatif oleh-oleh khas Jakarta nih Bisa. ya. Itu adalah salak. Bener ya, salak jangan salah-salah nanti keselak. Oh, Nggak oke, nyambung. Udahlah oke, ya, nggak nyambung, daripada oke. kita udah makin gak nyambung, kita break dulu segmen ini karena kita kayaknya butuh minum ya Bu. Kita butuh minum, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita akan bahas apa? Jangan kemana-mana tentunya, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi di sini masih sama Nuka Azita dan juga ada Aisyah Grey. Kita udah masuk segmen kedua dan masih bahas soal keindahan atau pariwisata, kesenian di DKI Jakarta. Benar banget. Terima kasih nih tentunya untuk kalian yang kayaknya sabar banget menanti ya. Kita kembali lagi tentunya kita masih bahas soal Jakarta tadi seperti Nuka bilang ya. Dan di segmen kali ini kita akan bahas terkait dengan kesenian yang ada di Jakarta. Betul. Kalau tadi kan kita udah bahas maskot ya kan. Nama-nama Jakarta. Nama-nama Jakarta yang ternyata udah 13 kali ganti nama. Terus ada lagi pusat-pusat museum. Iya. Jakarta punya banyak banget mall juga. Gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi juga punya. Ih, bukan lagi. Bukan lagi. Sekarang kita bahas keseniannya. Seperti apa sih kesenian dari Jakarta ya Grey? Kesenian dari Jakarta pasti kesenian Betawi lah ya. Ya. Kalau misalkan kita ngomongin Jakarta, keseniannya adalah kesenian-kesenian Betawi. Mulai dari asinan, itu bukan kesenian ya? Bukan, itu makanan ya. Udah makanan aja nih kita Udah lompat lapar ya kan? ya, Udah Bu. lapar aja ya kan? Nah kalau kesenian itu selain tari-tarian ada nih satu yang biasanya ditakutin banget sama anak kecil.
Ya, Dan kalau misalkan sekarang juga di jalanan banyak nih ya yang keliling-keliling gitu untuk minta ngamen kayak ngamen pakai iya, kayak boneka bener ini nih, apa banget. Sambil sebutnya? kita dikasih nanti sapu lidi yang dihias-hias nih. Iya. Udah ada yang tahu belum nih kira-kira apa? Ya bener Betul banget. banget. Ini adalah Ondel-ondel. ondel-ondel. Bener banget. Ondel ini ikonik banget ya. Kayaknya kalau ke Jakarta pasti nemu ondel-ondel deh di jalan. Iya bener banget, apalagi kalau misalkan di tempat-tempat pameran gitu ya. Pameran-pameran kan Jakarta sering banget bikin pameran, itu pasti di pintu masuknya udah dipajang tuh ondel-ondel laki-laki dan juga ondel-ondel perempuan. Nah karena memang ondel-ondel ini merupakan kesenian boneka yang konon katanya nih udah ada dari zaman pra-Islam di Pulau Jawa bahkan. Wow. Nah dan ondel-ondel ini selalu dikaitkan dengan dunia magis. Magic ya lagi-lagi. Magic ya ternyata. Nah ondel-ondel ini mulainya merupakan simbolis dari penjaga kampung dari segala macam bahaya, ancaman, serta wabah penyakit. Hal tersebutlah yang menjawab pertanyaan kenapa sih wajah ondel-ondel itu dibuat begitu menyeramkan. Tapi sebenarnya nggak seseram boneka mampang sih, ya nggak sih? Gitu ya, nggak sih? Cuman gitu-gitu doang gitu. Godek-godek dong gitu. Itu lumayan mengerikan sih boneka mampang tuh. Aku kalau boneka mampang itu kok bisa ya lentur banget gitu punya badan ya deng 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 deng. Ya emang serem sih kalau ngomong ondel-ondel karena memang wajah ondel-ondel ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang warnanya merah untuk wajah laki-laki. Nah wajah yang putih biasanya ini untuk ondel-ondel perempuan ya kan. Dan gak lupa juga biasanya ondel-ondel mengenakan pakaian adat Betawi ya yang warnanya nih terlihat mencolok mata gitu biar udah kelihatan dari jauh pun. Dan biasanya pertunjukan ondel-ondel ini diiringi dengan musik tanjidor ya kan, dan atau menggunakan kelompok orkes kampung. Kayak yang sekarang kita sering lihat kan, pakai orkes kampung tuh keliling gitu ya kan. Nah kalau dulu ondel-ondel ini hanya ada di acara-acara khusus aja. Kalau sekarang ondel-ondel, waduh udah gampang banget kita bisa temukan bahkan di pinggir-pinggir jalan Jakarta. Masuk ke perumahan juga bahkan sekarang. Yang penting gak masuk ke rumah orang ya, kasihan nanti adik-adik kita di dalam nih pada takut pastinya. Pipis di celana. Pipis di celana semuanya. Nah emang yang menjadi khas dari ondel-ondel itu adalah musiknya ya. Karena sampai detik ini walaupun sudah ada nih sejak zaman pra-Islam di Pulau Jawa. Betul. Tapi sampai sekarang tuh ternyata musiknya masih menggunakan musik yang zaman dulu banget. Bahkan alat-alat musik alat-alat musik seperti tanjidor dan kawan-kawan itu masih digunakan hingga sekarang. Jadi yang menjadi khas banget dari ondel-ondel adalah suara alunan musiknya. Jadi ya. kayaknya dari jauh aja tuh kita udah tahu, ih ada ondel gitu. Belum ngeliat ondel-ondel udah denger musiknya udah paham. Tapi tahu nggak sih Nuke? Apa tuh? Kalau di Jakarta itu juga punya wayang. Wayang bukan dari Jawa aja? Wayang bukan cuma dari Jawa. Oke, itu silat. Itu silat itu. Enggak kan maksudnya mainnya gitu. Salah Bu. Oh, salah ya. Ini ada wayang ya. Wayang apa sih? Nah, kalau misalkan di Jawa itu kan banyak sekali penampilan wayang gitu ya. Jakarta juga punya nih. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu adalah wayang Betawi, wayang golek Betawi lebih tepatnya. Nah, wayang ini jadi nggak cuma berasal seperti dari daerah Jawa dan sekitarnya ya, ataupun Jawa Timur biasanya ya Nuka ya. Jogja juga ada. Jogja juga ada, tapi justru di Jakarta juga ada nih wayang yang berasal dari Betawi. Nah, biasanya nih wayang yang berasal dari Betawi ini mempunyai jenis wayang golek. Nah, jadi dalam sejarahnya itu wayang golek Betawi diciptakan oleh seorang seniman dan juga perajin barang antik bernama Tizar Purbaya. Jadi secara sekilas nih, wayang golek Betawi ini mirip banget dengan wayang Sunda ya guys. Tapi sebenarnya ada perbedaan dari wayang golek Betawi, yaitu pada saat pertunjukan wayang Betawi ini sering menggunakan iringan gambang kromong. Nah, tema-tema ceritanya juga beragam banget nih, ngikutin legenda Betawi. Misalkan legenda si Pitung dan juga si Jampang. Wet. Kayaknya dengar nama Pitung sama Jampang tuh kita kayak udah langsung main silat gitu ya. Iya gitu. Oh main-main sama si Jampang. Nah, Gitu. Nah, tapi kalau misalkan biasanya kan wayang itu dijalankan oleh seorang dalang tunggal gitu ya, dalam pertunjukannya ataupun pementasannya. Nah, kalau golek lenong Betawi ini melibatkan seluruh kru yang ada. Nah, selain itu juga ada yang unik nih dari wayang golek Betawi adalah beberapa boneka yang dapat mengeluarkan asap
berjoget hingga berubah menjadi hantu. Aku orang ada Betawinya sih, cuman nggak mau juga disuruh nyaksikan begini nih. Kenapa tuh? Serem aja gitu ngebayangin tuh boneka berasap. Bonekanya berasap gitu ya? Takut dia hidup. Oh takut dia hidup, tapi enggak kok, berubahnya jadi hantu kok. Oh iya itu dia. Enggak hidup kok. Oh justru itu malah serem ya, justru malah serem. Malah lebih serem. Nah kesenian Betawi yang berikutnya ini nih, Gray, kalau someday gue married, pakai ginian. Pakai apa tuh? Palang pintu, Mamen. Apa tuh palang pintu nih? Coba dijelaskan Nuke nih ya. Jadi palang pintu ini merupakan salah satu tradisi yang menjadi identitas masyarakat Betawi, Gray. Kalau kita tuh orang Betawi itu tradisi ini menjadi bagian dalam prosesi upacara pernikahan adat Betawi sejak zaman nenek moyang kita dulu. Jadi ini perpaduan silat dan seni pantun yang kocak tapi lucu gitu kan, dan ini menjadi dominan dalam tradisi palang pintu. Nah isi pantunnya juga seputar maksud dan tujuan kedatangan rombongan ke rumah calon menantu. Jadi biasanya rombongan laki-laki datang ke mempelai wanita. Oh, terus minta dibukain pintu gitu sebenarnya, sambil kayak minta adu pantun izin gitu ya? Iya, jadi pihak perempuan nanti menyediakan juga pesilatnya dan pantunnya, pihak laki-laki kayak gitu. Jadi balas-balasan. Tapi sebenarnya pihak perempuan nanti harus kalah. Kalau menang kan nggak bisa masuk. Oh benar. Harus kalah. Jadi memang skenarionya nanti calon mempelai perempuan nih pihaknya harus kalah, ya udah jadi boleh deh masuk gitu. Oh berarti kalau misalkan ternyata nih perempuannya itu berubah pikiran dan nggak mau jadi nikah sama laki-laki itu, tinggal ngomong ke keluarganya jangan sampai kalah ya biar dia nggak masuk gitu ya berarti ya? Bisa jadi ya kan. Ya tapi karena memang kegiatan palang pintu nih kalau udah selesai gitu kan, nah rombongan calon manten akhirnya dipersilakan masuk kalau memang jadi nikah. Kalau emang jadi dan ternyata perempuannya bilang nggak apa-apa kalah aja gitu ya? Iya, enggak sebenarnya kalau memang dia udah beneran mau nikah sih harus kalah. Kudu kalah kalau kata orang Betawi mah ya kan, karena calon pengantin pria nanti diminta duduk pada tempat yang sudah disediakan gitu. Ada perbedaan sih sebenarnya dalam tradisi palang pintu saat ini dengan dahulu gitu kan ya. Kalau dulu kan sudah dilakukan buka palang, maka rombongan calon mantu masih disambut taburan kembang 7 rupa dan ditambahkan beras kuning dan juga uang receh. Nah kalau sekarang tradisi palang pintu ini lebih ringkas ya, karena lama nggak akad-akad nanti jadinya. Tapi masih memberikan hiburan bagi keluarga, kerabat yang memang menikmati melihat adatnya. Tapi nggak juga sih, tergantung orangnya. Tergantung keluarga Betawinya bagaimana. Tergantung keluarganya ya. Ada yang dilempar beras dan juga koin, ada juga yang dilemparin batu gitu ya. Enggak ya? Benjol. Oh benjol, oke. Kalau kayak gitu menghemat sih, nggak usah pakai uang koin ya, batu aja gitu. Lemparin batu gitu ya, otomatis langsung pulang tuh ya calon pengantinnya. Nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah, bener, malah jadi berantem nih, tawuran antar kampung gitu ya, nggak boleh ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada satu kesenian khas banget dari Betawi yang tadi juga kita udah ngomong ya, kalau ini selalu mengiringi ondel-ondel kemanapun ondel-ondel pergi. Nah ini adalah tanjidor. Ini merupakan budaya kesenian Betawi yang berbentuk orkes atau gabungan beberapa alat musik yang dimainkan oleh sekelompok orang secara bersamaan. Sehingga dapat membentuk alunan musik yang indah. Nah asal-usul tanjidor ini juga sebenarnya belum jelas nih. Tapi masyarakat meyakini orkes ini itu berasal dari sisa-sisa kebudayaan Islam. Betul. Dan kelompok musik ini biasanya terdiri dari 7 sampai 10 orang yang memainkan repertoar lagu diatonik maupun lagu-lagu yang bertangga nada pelok bahkan selendro. Nah, lagu-lagu yang sering mereka bawakan ini antara lain Jali-Jali, Surilang, Sirih Kuning, Kicir-Kicir dan juga Cente Manis. Nah kalau misalkan alat-alat musiknya nih, kalau yang digunakan untuk pertunjukan tanjidor itu ada klarinet, ada trompet, ada piston, ada trombon dan juga masih banyak lagi tentunya ya. Nah kalau pada awalnya kan sebenarnya tanjidor itu kan lebih sering dimainkan oleh para budak untuk menghibur majikannya nih Nuka. Nah tapi sudah seiring berjalannya waktu nih udah dihapuskan perbudakannya juga. Tanjidor kini digunakan sebagai iringan pesta ataupun perayaan pernikahan. Nah kalau misalkan kita ngomongin tanjidor sendiri nih ya, ini tuh nggak lepas dari pengaruh budaya Eropa sebenarnya, khususnya Portugis loh. Betul, jadi
Tanjidor atau kesenian Betawi kayak gitu tuh perpaduan gitu. Tadi kan ada yang bilang Islam, benar, dari Arabnya. Terus perpaduan dari Cinanya ada, Portugisnya ada. Jadi kalau Tanjidor biasanya nih calon mempelai pria turun nih rombongan main tuh Tanjidor, palang pintu dulu berhenti. Nanti mereka masuk mainkan lagi Tanjidor. Seru ya? Seru Pokoknya banget. ada 3 Betawi itu rame. Betawi itu rame, tapi sebenarnya guys. orkes itu ternyata sudah ada di Betawi sejak dahulu kala banget ya. Banget. Ternyata ya. Dan gak ketinggalan Wow. satu lagi Betawi itu, petasan. Petasan bener banget, itu kayak Jadi wajib kalau banget ya. mempelai pria datang disambutnya petasan sambil Tanjidor. Jalan tuh iring-iringan bawa seserahan lah, roti buaya lah, apalah gitu kan. Masuk ya palang pintu dulu. Udah boleh masuk Tanjidor main lagi. Petasan dadak. Pokoknya kampung sebelah harus denger aja gitu ya. Kalau misalkan ada pesta. Tapi ya. seru. Sekarang kan kayak gini-gini udah mulai nih, anak-anak zaman kita tuh pasti kayak udah sih simpel aja lah, akad-akad aja udah. Tapi kalau gue kebalikan, kayak masih kepengen aja gitu melestarikan budaya yang kayak sepupuku aja menikah udah jarang pakai Tanjidor. Tanjidor dan juga palang pintu gitu. Someday pengen malah jadi kayak unik aja gitu, Bener. menghidupkan kembali tradisi yang tadinya ada adat itu menjadi ciri khas kita loh orang Jakarta. Pokoknya kalau Nuke nikah aku bagian yang pasang petasan aja ya nanti ya. Aku bawa petasan banting nanti ya. Tiap kamu jalan tak banting-banting itu nanti pokoknya. Yang ada tuh gini, iya. Terus orang lagi mau akad nikah lu pasangin petasan gitu ya. Iya Salah dong. ijab kabul ya dong. Salah, ayam. Dengan ini saya nikahkan ayam gitu ya. Ngelenong emang nih bocah ya. Ngelenong, lenong. Lenong Kita udah sebut belum sih lenong? Belum ya? Belum. Nah, Nah, ini. lenong Betawi yang selanjutnya. Ini merupakan pertunjukan khasnya Betawi yang udah dipercaya ini udah ada banget sejak abad ke-19. Nah, pada masa awal perkembangan lenong nih alur cerita lenong banyak bertema seputar kerajaan. Tapi karena seiring kemajuan zaman akhirnya cerita lenong Betawi banyak mengangkat tema-tema keseharian yang dibalut unsur komedi. Dan dalam kesenian lenong Betawi ini pemainnya akrab disebut panjak. Ini untuk pemain laki-laki ya, dan ronggeng untuk perempuan. Nah, untuk menambah kemeriahan pertunjukan, lenong ini biasanya diiringi oleh gendang, keromong, gong gitu kan. Terus kecer gitu. Wah, kecer-kecer itu Emang dari Betawi beras bukan? rame ya? Rame emang Betawi. Kecer-kecernya dari beras atau dari tutup botol nih? Iya itu boleh. Dari batu-batuan juga boleh. Dari batu-batuan juga boleh ya? Ya kerikil. Batu kerikil dimasukin Yang ke di jalan, serok gitu. diserok. Kalau nggak beras, kalau nggak ya tutup botol biasanya ya. Pokoknya asal ada bunyi kecek-keceknya aja gitu ya. Kamu tau gak sih kecek zaman dulu tuh yang kita ceng kecek. Oh, yang ini. Gitu. Kecek kayak begituan. Iya. Kecek-kecek dangdut lah ya. Iya, goyang kan ronggeng. Ronggeng, oh ya benar juga. Nah, Ini dia si jali-jali. Tas joget mulu gue, kurus wah lagi. itu dia nih millennials, beberapa kesenian khas banget Betawi ataupun kesenian khas Jakarta tentunya. Betul guys, kita kayaknya udah siap guys untuk let's Siap nikah? go. Oh gimana? Oh salah. Calonnya dulu yang mana? Oh calonnya dulu, Ya? baru nanti habis itu Ketok palang juga nih pintu kayaknya. ya. Palang pintu pokoknya aku sudah mendaftarkan diri untuk yang pasang petasan ya. Gitu, siap. Dapat seragam lu ntar. Seragam, main petasan pakai seragam nggak ada masalah. Tetap aja jongkok gitu kan, lempar-lempar petasan banting gitu. Ya udah daripada kita menghalu-halu soal palang pintu, mendingan nanti kita sambung lagi, kita masih berbicara apa aja sih keseruan dari ibu kota Ibu Indonesia kota kita pastinya yaitu ya, DKI Jakarta. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai pemirsa, hai millennials, kembali lagi tentunya di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih bersama kita berdua di sini ada Aisyah Grey dan juga ada Nuke Azita di sini ya kan. benar banget. Ih, ngomong-ngomong ya, kita udah dakdikduk nih, jangan-jangan Jakarta ya kan PPKM lagi. Ternyata belum. Ini kan udah mulai masih melonggar ya PPKM ya. Jangan dong, udah deh. Udah ya, kita Udah kan pengen capek, jalan-jalan nih. Iya.
kita mau jelong-jelong aja nggak jadi-jadi. Jelong-jelong, tapi mungkin untuk demi kenyamanan dan juga kenyamanan bersama gitu ya. Keamanan dan kenyamanan bersama. Nah, kayaknya jalan-jalan gak usah jauh-jauh dulu kali ya. Jakarta dulu aja juga Jakarta, banyak. tapi kita juga memberikan inspirasi nih. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Jakarta, selain ke mall tuh kemana aja sih? Tadi kan udah ada mall pilihannya. Museum. Terus udah ada museum ya karena kita bahas lagi aja yuk gitu kan, lebih segmented nih wisata di Jakarta yang sudah buka di tengah pandemi. Apalagi kalau sekarang kan statusnya masih ada PPKM nih tapi udah mulai longgar. Nah kira-kira wisata apa aja di Jakarta yang sudah beroperasi normal? Check it out, kita bahas satu-satu guys. Di mana lagi yang pertama kalau bukan musik itu pasti udah paham di mana? Itu pasti ondel-ondel. Bukan ya. Terus apalagi ya? Itu Ancol. Dunia Dunia fantasi. fantasi. Kalau masuk apa tuh Istana Boneka pasti kayak gitu kan. Terus bonekanya udah ada yang rusak gitu. Masih ada gak sih rusak apa udah dibenerin semua nih? Udah. Oh, udah dibenerin semua ya. Kali ya, gue juga belum ke sana lagi. Nah, memang tempat ini nih udah mulai beroperasi sejak tanggal 14 September 2021 lalu ya guys. Nah, meski sudah dibuka, tapi ada beberapa orang yang masih belum diperbolehkan nih untuk masuk Dufan. Antara lain adalah anak-anak usia 12 tahun ke bawah itu belum boleh. Dan juga orang dengan umur 70 tahun ke atas dan ibu hamil belum boleh masuk juga. Jadi nggak hanya itu, persyaratan lain yang perlu dipenuhi adalah pastinya wajib vaksin sudah 2 kali ya. Seharusnya sih sekarang udah 2 kali karena kan booster aja sekarang udah mulai ada. Jadi harus vaksinnya udah harus lengkap 2. Terutama di Jakarta ya. Terutama di Jakarta. Jadi memang selama di lokasi dan juga jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Kita juga harus tetap jaga jarak. Dan kalian kemana-mana nih harus selalu bawa hand sanitizer gitu loh. Takutnya nggak ketemu air bersih untuk cuci tangan kan. Benar. Gitu. Jadi Dufan itu kan jadi satu ya sama Ancol. Nah, pantai Ancolnya juga udah dibuka, Grey, gitu. Dan Ocean Dream Samudranya juga udah dibuka. Jadi tinggal terserah kalian pas masuk Ancol mau ke pantai Ancolnya dulu kah, mau ke Dufannya dulu kah, atau Ocean Dreamnya. Kalau aku sih makan seafood ya nggak sih? Iya betul. Kalau di Ancol itu udah pasti kita ngincer untuk makan seafoodnya. Karena kalau ke Dufan udah ketuaan. Ya kan? Tadi kita nggak boleh masuk tuh, di atas 70 tahun kita nggak boleh masuk loh Nuke. Kamu aja. Enggak ya? Enggak, belum. Nah, jadi untuk kalian nih warga Jakarta yang mau liburan, Ancol itu udah dibuka. Jadi kamu boleh liburan bareng sama keluarga, teman, sama pacar juga boleh karena banyak banget tempat makan yang asik untuk berduaan ya. Atau mungkin seru, yuk yang pacaran yuk malam mingguan tapi kita berangkat dari siang mau kemana, ke Dufan. Gitu. Seru tahu. Seru. Gitu. Seru terus pacaran naik Gimana, roller coaster teriakan gitu lagi. kan. Teriakan Nggak lagi. bisa gitu karena takut jaim depan pacarnya. Biasanya kan kita gitu dia padahal takut. Oke, tiba-tiba pingsan aja gitu ya. Rembes aja tuh dia. Aduh, mendingan teriak gak sih daripada rembes di bawah mendingan gitu muka ya. gue jelek udah Tapi gak apa-apa bisa pura-pura pingsan, aduh aku pusing gitu kan. Tahu pipis di celana. Kan nggak lucu Nuke ya? banget tuh. Enggak deh. Oh enggak ya. Terus ada apa lagi selain Dufan? Selain Dufan yang udah dibuka, wisata yang ada di Jakarta adalah Taman Mini Indonesia Indah. Ini TMII, ini anak SD banget nih dulu. Bener banget, siapa sih orang Jakarta yang gak kenal dengan wisata ramah kantong ini? Murah Bener banget meriah. nih. Ini ada TMII, jadi ini merupakan salah satu tempat wisata favorit banget tentunya. Apalagi kalau lagi liburan panjang. Nah, belum lagi harganya yang low budget banget. Dan kabarnya nih, wisata yang berada di Jakarta Timur ini udah mulai dibuka. Tempat ini udah mulai membuka wahana sejak tanggal 10 September tahun lalu. Tapi memang belum semua wahananya dibuka nih guys. Jadi cuma beberapa aja. Contohnya Museum Fauna Indonesia dan Taman Burung. Meski begitu setidaknya bisa
lumayan lah ya mengobati rasa rindu akan jalan-jalan di sekitar Taman Mini. Dan ada nih tapi beberapa aturan yang perlu kalian patuhi kalau misalkan kalian mau mengunjungi Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah ya, yaitu yang pertama wajib vaksin seperti biasa, minimal banget dosis pertama lah ya. Kemudian menjalani pengecekan suhu dan juga kendaraan nanti akan disemprot disinfektan. Dan perlu diketahui juga nih Nuke, kalau wahana atau fasilitas yang ada di Taman Mini ini mulai beroperasi pukul 6 pagi sampai jam 6 malam aja. 6 pagi udah buka? Jam 6 pagi udah buka, habis sholat subuh pakai sarung berangkat bisa karena udah buka nih gitu ya. Jadi Gak pakai mandi ya? nggak pakai mandi, udah Gak langsung usah mandi, aja. gak usah sikat gigi, ntar kan di mobil disemprot disinfektan. Benar sekalian gitu ya. Oh sekali gigi, oh salah ya. Mabok, Egi. Mabok ya, nggak boleh. Nah selanjutnya ini agak Jakarta Selatan mepet-mepet dikit nih. Mepet kemana nih? Nggak tahu mau mepetnya kecerah deh mau kemana deh. Selatan pinggir lah ya. Tangerang. Oke. Mepet-mepet Tangerang nih. Jaksel mepet Tangerang. Ya sejujurly di sana itu ada Setu Babakan. Setu Babakan. Setu Babakan. Setu Babakan, setu. Setu Kamu atau setu? kamu udah pernah ke sana belum? Belum pernah? Belum. Itu jadi danau ya, danau buatan gitu. Dan di sekitar danaunya itu jadi banyak tukang makanan khas-khas Jakarta. Tetap ya, Iya. nggak peduli ada Iya, danau atau enggak, yang betul. penting ada kuliner ya Ada Nuke kuliner, ya. rujak bebek ada. Dan di sana juga dibangun ada kayak tempat satu aula gitu. Biasanya untuk pertunjukan kayak tadi tuh lenong Betawi atau yang lainnya nanti ada. Dan di sekitar itu nggak hanya jual makanan, bahkan baju-baju pangsi tuh, baju-baju untuk yang khas-khas Betawi, cowok-cowok tuh yang pakai gesper gede-gede Gesper warna tebel hijau gitu ya? gitu kan ya, Ah. pencak silat, pokoknya Wah. baju-baju pangsi itu baju-baju untuk silatnya cocok Betawi. Udah, gitu ya. ya elah gitu ya. Sampai dodol kita bisa lihat di sana. Pembuatan dodol. Pembuatan dodol Waduh. ada juga di sana. Jadi kalau memang kalian yang ingin mendalami berbagai budaya Betawi di Jakarta, cus langsung ke Setu Babakan. Benar. Iya, karena mau itu nyobain memang- ngaduk dodol, silakan. Ngaduk dodol, karena memang Cobain terkenal ini ya kalau kampung kuat. budaya Betawi memang. Iya, dan ini tadinya mungkin sempat agak-agak ditutup ya. Dan tapi hari sekarang udah buka nih selama PPKM. Ada hal banyak banget yang bisa kalian lakukan bersama keluarga di tempat Setu Babakan ini ya. Salah satunya belajar budaya Betawi. Terus menikmati pertunjukan tari asli Betawi. Nah, kalau mau mancing atau sekedar duduk-duduk di pinggir waduk sekitar Setu Babakan juga bisa. Gak ketinggalan, kalian juga bisa mencicipi kuliner yang tadi aku bilang. Banyak banget kuliner khas Betawi yang ada di Setu Babakan. Wah kayaknya menarik tuh. Kalau justru dibanding Dufan aku lebih menarik ke situ kayaknya Iya, ya. karena memang asri, adem gitu kan. Dan juga banyak banget. pilihannya. Makanannya gitu. banyak. Makanannya banyak. Kita bisa menonton budaya-budaya Betawi gitu ya. Betul, kalian bisa Pertunjukannya. lihat baju-baju adat Betawi yang dijual di Benar. sana gitu. Karena kalau kita ngomongin lenong juga seru banget tau gak sih? Iya, Iya kayak kan? udah jarang banget gitu nggak sih? Dan menghibur banget kan, Iya, lucu kan? Kayak bawa anak-anak untuk edukasi wisata budaya. Jangan taunya karena sekarang ini udah banyak budaya global, budaya asing, budaya barat masuk, taunya K-pop, taunya nariknya modern dance aja gitu. Benar. Ya kan? Nah Bisa belajar jadi lah di sana. sekali-sekali kesana lah ya. Karena Wah. sebenarnya seru banget loh, seru banget. Kalau kesana yang aku cari itu kerak telur. Kerak telur dan juga pasti nyari jodoh ya. Oke. Enggak juga Bu, yang ada nanti gue duduk di pinggir danau kesambet lagi. Oh kesambet ya, nggak boleh di Bukannya situ. kesambet jodoh, Kesambet yang lain. kesambet penunggu danau. Kalau nggak ini kulit telur. Abangnya habis masak lempar sih. Ya. Enggak seru, enggak seru. Oke, berikutnya nih kalian juga bisa untuk liburan di Jakarta ke Taman Suropati. Nah, seperti yang udah diketahui Pemprov DKI Jakarta ini kembali membuka sejumlah area ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan ibu kota. Usia Jakarta ini menerapkan PPKM level 2 ya setelah menerapkan level 2. Iya. Dan salah satunya Taman Suropati yang sudah mulai beroperasi tentunya sejak bulan Oktober lalu nih. Tapi meski kembali dibuka,
Masyarakat ini tetap dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan tentunya saat beraktivitas di Taman Suropati ini. Jadi kalau kamu sebelum masuk nih, kamu terlebih dahulu akan diperiksa nih suhu tubuhnya. Terus juga diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum memasuki area Taman Suropati. Eits, ada lagi nih, kamu juga diwajibkan untuk mengenakan masker selama beraktivitas di Taman Suropati tentunya. Nah kalau ke sana nih, selain tempatnya itu yang nyaman banget, terus juga tenang dan juga teduh gitu ya. Taman ini tuh kurang lebih memiliki luas sekitar 16.328 meter persegi. Dan juga cocok banget kalau misalkan kamu mau olahraga. Karena di Taman Suropati kamu juga bisa menikmati selain olahraga, kuliner, ada juga live music dari komunitas musik Suropati Chambers. Nah ini juga kalau malam-malam ada wisata kuliner juga gitu kan. Belum lagi fasilitasnya juga lumayan lengkap nih. Ada toilet, ada juga. Terus juga gazebo, terus bangku-bangku taman juga ada. Dan juga terdapat jalan setapak di sekeliling area taman untuk jogging ataupun sekedar jalan-jalan santai nih. Tapi memang minusnya nggak ada lahan parkir khusus ataupun musola di sini. Jadi kalau misalkan kamu mau parkir, harus banget parkir kendaraan di area Masjid Sunda Kelapa yang ada di seberangnya. Nggak boleh malas jalan nih ya. Betul. Dan lokasi tepatnya ini ada di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan ke sana, apalagi sekarang masih kadang hujan kadang enggak, jangan lupa nih bawa payung karena jalan ke parkiran menuju mobil nanti hujanan. Basah deh. Tapi emang enak-enak sih kuliner malam di Tamsur nih, Taman Suropati. Anak kakamsi banget nih, nyebutnya udah Tamsur gitu kan, udah bukan Taman Suropati lagi nih. Anak Tamsur banget nih dia nih. Ada apa nih Bang di Tamsurnya ada apa nih Bang? Ya enggak, seharusnya kalau saya lapar lewat situ kan tinggal makan. Rekomennya apa dong? Ngasih tahu dong. Oh banyak banget dimsumnya, enak, rujaknya enak. Makanan di sana enak-enak lah. Enak ya? Enak. Ada sate-satean gitu nggak? Ada banyak. Ih. Ada banyak. Oke, dari Taman Suropati kita beralih ke hutan-hutanan. Nah ini ternyata Jakarta juga punya hutan mangrove. Siapa Emang bilang? iya? Cuman gedung-gedung tinggi Yang doang. bener. Yang bener. Tapi kalau memang nantinya Jakarta akan memiliki 500 gedung pencakar langit, takutnya hutan mangrove-nya nggak ada sih. Bener. Mendingan gak usah deh gitu. Nah memang Jakarta nih salah satu kota besar di Indonesia yang punya segudang tantangan di dalamnya. Ya kan? Mulai dari kemacetan ya nggak ada habisnya kalau tiap pagi Bekasi Pancoran 2 jam. Aduh, Mohon curhat maaf, oke. betis gede sebelah kayaknya. Betis tiap pagi gede sebelah. Lumayan. Lumayan, kan lumayan lagi Bu, ya kan? Terus kualitas udara juga yang cukup memprihatinkan. Gimana pagi kita menghirup udara segar kalau knalpot kendaraan semua, polusi semua yang kita hirup. Pagi-pagi kita udah cium knalpot ya. Udah cium knalpot, sian amat kan tuh. Nah kalau udah kayak gini, kalian perlu dong liburan ke tempat yang memiliki udara yang bersih, tapi bukan di Bogor, bukan di Puncak. Bersih di luar paru-paru kota. lah ya, paling nggak Iya. seminggu sekali ya. Setidaknya Jakarta punya lah tempat yang kita menghirup udaranya tuh baik gitu, nggak hanya polusi aja. Jakarta ada mangrove tuh di mana sih? Nah ini adanya di Jakarta Utara. Oke. Ya kan, kalau pernah dengar nggak ini yuk wisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk? Oh, di Pantai Indah Kapuk. Iya, adanya di Jakarta Utara. Padahal Jakarta Utara tuh di Jakarta identiknya ya. Duh, banyak kendaraan-kendaraan seperti transformer yang gede-gede. Transformer. Udaranya tuh oke. polusi banget gak sih kayak kalau didengar Jakarta Utara gitu Terus kan. gersang gitu katanya, Gersang, mataharinya ada aduh, 5 di sana debu katanya. banyak banget gitu. Ternyata di sana punya guys wisata yang udah mulai buka, yakni ada hutan mangrove gitu. Nah di sana kalian bisa melihat danau yang bersih serta ada mangrove yang tumbuh subur lengkap dengan beberapa tambahan seperti spot foto. Kalau kalian yang suka foto-foto, wah ini instagramable banget nih. Gitu. Jadi bagi yang ingin menginap pun di sana nggak masalah karena udah ada tersedia juga tempat penginapan yang super duper kece. Jadi kebayang nggak guys, kalau kita bangun tidur terus disambut dengan suara cuitan burung dan juga udara yang masih segar. Jadi kayaknya nyusu mantap kali bah gitu kalau kata orang Batak mah ya gitu. Oke, jadi kalau Cocok misalkan nih. biasanya bangun tidur mendengar cuitan istri gitu kan, paling nggak seminggu sekali di weekend itu kalian mendengar tuh cuitan burung gitu ya. Gitu. Tapi jangan salah,
ini katanya cocok kalau buat orang yang baru nikah. Yang baru nikah. Ya misalkan belum bisa Oke. pergi keluar kota, mau honeymoon ke Bali Sementara belum lah ya. bisa, sementara sehari, 2 hari, 2 Honeymoon malam kepik gitu aja kan. dulu gitu ya. Pasutri baru ya kan, ini ramah di kantong budgetnya gitu daripada pergi ke Kapadosia ya belum juga sih ya guys. Ini saya nulis gitu, kamu nih penonton layangan putus nih kayaknya bikin skrip nih ya kan. Kalau misalkan ke Gak usah jauh-jauh ke Kapadosia, aduh. Turki dulu, ini nggak ada di Turki juga ini. Ya ampun, iya. Emang kadang-kadang. Udah halus say. Enggak, gue tahu Kelamaan di nih. depan kita ini kebanyakan nonton layangan putus jadi begini. Oke. Ya udah, jadi yang deket-deket aja deh kalau kalian yang baru nikah mau honeymoon gitu ya, terus budget masih kurang, mau dapet pemandangan yang enak-enak dan buat foto juga bagus, itu aja dulu gitu. Karena kalau kita ngomongin di sana juga banyak sebenarnya kuliner-kuliner ya. Iya. Kuliner-kuliner yang betul. Udah enak mulai banget banyak di nih. sana. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Ternyata Jakarta itu punya tempat wisata hutan mangrove dan juga ada penginapannya itu tadi ya. Jadi lumayan lah ya ngilang-ngilangin suntuk jadi tanpa harus meninggalkan kota. Oke, banyak banget lah pokoknya sebenarnya ya kan. Tempat-tempat wisata di Jakarta yang kita nggak bisa sebutkan satu-satu gitu, kayak ada Jakarta Aquarium, pokoknya banyak lah gitu kan, museum-museum, terus jangan hanya ke mall gitu pilihannya ya. Benar. Jadi kalau misalkan kita ke Jakarta nggak melulu harus ke mall, nggak melulu ya kan? Nggak melulu harus ke mall ya. Kalian bisa coba bikin list museum mana yang kalian belum datangi, kalian bisa datangi. Terus juga tadi kita udah kasih rekomendasi-rekomendasi yang wajib kalian datangi gitu ya. Betul, Selain tapi mungkin tadi banyak Ancol lagi, gitu iya. kan. Pokoknya banyak lagi, mungkin di lain kesempatan kita akan kasih tahu lagi ya. Monas ya kan, mungkin yang pada penasaran ke Monas juga. Silakan, ada juga kuliner jajanan di sana ya. Iya, nah ngomong-ngomong kuliner aku jadi lapar. Jadi lapar. Oke, kita berdua mau berkuliner dulu. Kita mau jalan-jalan di Jakarta. Nanti kita bahas ya. Kita kasih tahu. Siapa tahu kita menemukan tempat baru. Kita akan share nanti di episode selanjutnya mungkin ya. Kok di episode selanjutnya, segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya kita mau belum bahas apa sih, makanan ya? Makanan gak afdol guys. Ih, Kalau bener udah banget. kita udah bahas pariwisata, kita udah bahas kesenian budayanya. Emang mau kita ya? udah bahas ikon-ikonnya Jakarta. Mau kita bahas makanan ya? Masa makanannya belum? Mau? Ya udah, kalau mau Pastinya jangan mau. kemana-mana Ya, tentunya. Tetap di mana? Tetap di sini, Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai millennials, kita balik lagi. Kalau tadi kita udah bahas masih seputar Jakarta, dari Jakarta. kebudayaannya, dari ikon-ikonnya, museumnya, sampai tadi barusan tempat-tempat wisatanya juga ada. Nah, nggak afdol kan kalau kita nggak bahas soal makanan, karena pasti kalian penasaran banget sih, apa sih makanan khas yang benar-benar dari Jakarta, karena memang benar tadi Aisyah Gere bilang Jakarta ini perpaduan, percampuran lah. Semua dari daerah mana ada yang tinggal di Jakarta. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama ini ada yang namanya, kalau kamu pernah dengar, gabus pucung. Pernah banget, makan juga pernah. Doyan? Doyan. Doyan, Seru, enak sih seru, memang seru, ya. seru. Nah ini memang makanan yang berbahan dasar kluwek. Ini mirip dengan rawon kalau di Jawa ya. Kalau rawon kan pakai daging, dia pakai ikan gabus. Kalau Oke. ini gitu. Tapi memang kalau gabus pucung nih lebih kental dan lebih kayak rempah-rempah. Nah kalau bedanya lagi, ikannya ini kita tahu kalau ikan gabus itu kan proteinnya luar biasa bagus gitu ya. Benar. Bukan daging sapi seperti di rawon. Dan 3 tempat yang menyediakan gabus pucung yaitu ada Rumah Makan Haji Nasun di Jagakarsa, terus ada Dapur Betawi di Pondok Cabe, serta Dodol Nyai Mai di Jagakarsa. Banyak sih sebenarnya yang jual gabus pucung yang enak-enak tuh, banyak. Benar, apalagi kalau misalkan tadi kita ngomongin ikan gabus itu kan banyak banget manfaatnya Nuke ya. Proteinnya bagus banget. Proteinnya bagus dan katanya bisa membantu penyembuhan luka juga Betul, tuh. karena aku pernah ngalamin itu gitu. Kita kayak habis operasi makannya ikan Jangan gabus. diminum, dimakan. Jadi kayak gitu. mempercepat luka itu cepat kering gitu. Nah itu dia, jadi bisa nih menjadi rekomendasi kuliner kalian. Betul. Selain itu juga yang pastinya wajib banget kalian coba kalau misalkan kalian ke Jakarta, dan ini juga sampai detik ini masih menjadi inceran orang-orang Jakarta nih, yaitu Betul. kerak
kerak telur. Enak banget, jadi kepengen Nyam saya. nyam nyam. Ini merupakan makanan yang banyak banget ditemui nih pada tempat-tempat wisata di ibu kota. Dengan ciri khas penjualnya ini menggunakan pikulan. Dan makanan ini tuh terbuat sebenarnya dari nasi, itu dicampur nih sama telur dan juga ada serundeng juga. Dan uniknya semua bahannya itu dimasak dari mentah kecuali serundeng hingga matang dalam satu wajan. Nah, teknik masaknya ini seru banget, kita bisa nonton langsung. Ini tuh pakai arang gitu kan. Ini ngebuat cita rasa dari kerak telur ini juga jadi khas dan juga nikmat banget ya nggak sih? Betul, Jadi aku suka banget ini. Aduh. suka banget dan ngeliat masaknya tuh kayaknya selesai aja. Tapi lebih sukanya kalau pakai telur bebek. Lebih gurih gitu. Lebih gurih ya. Lebih gurih, memang harganya lebih mahal. Biasanya kayak gitu kan ditanyain tuh mau pakai telur ayam apa telur bebek gitu. Telur bebek karena nggak tahu ya cita rasanya jadi lebih enak aja gitu. Beda selera sih tapi. Selera sih Selera, ya. betul-betul. Nah selanjutnya kalau ngomongin Jakarta nggak afdol juga kalau kita nggak ngomongin nasi uduk. Waduh, ini nasi uduk pastinya udah cukup familiar di Nusantara dan mudah ditemui di hampir setiap daerah Indonesia ya guys. Tapi asal mula nasi uduk ini adalah kota Jakarta loh. Ya, ciri khas nasi uduk Betawi ini adalah rasanya yang gurih berasal dari santan kelapa. Orang nih banyak salah kaprah. Pikirnya dari mana ya? Santan kelapanya sedikit, kebanyakannya mecin. Wow. Kalau sekarang. Tapi sekarang. kalau di keluarga ibuku masih benar-benar pakai nasi uduk tuh semakin gurih nasi uduknya santannya lo banyakin gitu. Jadi benar-benar berasa kayak lemaknya, gurihnya tuh dari santan. Nyam nyam. Bukan kayak hanya dari penyedap rasa. Kalau sekarang kan orang banyak kan ya udahlah ya biar Penyedap cepet rasa aja ya. gitu. Tapi udah langsung kebayang nih ya menikmati nasi uduk pakai ayam goreng, terus juga pakai sambal kacang, terus juga telur pakai yang semur. diiris-iris. Semur. Enak banget itu. Pokoknya Gak nasi saper uduk saya, gak guys. pernah salah ya. Never fail pokoknya. Nah, selanjutnya ada juga nih sayur besan. Nah ini bukan sayur yang dimasakin oleh besan ya, bukan. Nah ini merupakan salah satu menu yang wajib dihidangkan pada saat proses seserahan pernikahan adat Betawi. Nah ini bukan sayur sembarang sayur nih. Karena sayur besan ini ada filosofinya guys. Nggak cuma kopi yang ada filosofi, ternyata sayur juga ada filosofinya. Nah di mana sayur ini menjadi simbol hubungan yang erat banget antar keluarga dan juga bentuk penghormatan pada orang tua. Nah jadi kalau misalkan kita ngomongin bahan utamanya, sayur ini tuh pakai bunga tebu. Terus pakai dan membuat masakan ini tuh sebenarnya agak sulit ditemukan sekarang ya nggak sih? Udah jarang. Dan kalau rasanya, ngomongin rasanya untuk kalian yang belum pernah nyobain ya, ini tuh perpaduan rasa gurih, terus juga aromanya khas banget dan unik karena sebenarnya menggunakan terubuk itu tadi. Yep. Dan sayur besan ini biasa disantap begitu aja atau bisa juga ditambahkan lauk pendamping seperti telur dadar gulung, bisa juga pakai ikan goreng, bisa juga pakai oseng daun pepaya, teri, dan juga sambal serta lalapan. Betul. Nah, Tapi aku udah jarang banget nih dengar sayur besan ini. nanti kalau kamu dilamar ya, Terus request. minta bawain Iya sayur dong. besan. Gue nggak mau ketinggalan, pokoknya harus ada itu roti buaya. Benar banget. Tapi sebenarnya ini loh, kadang-kadang aku suka bingung ya. Kenapa playboy laki-laki yang suka main perempuan diidentikannya dengan buaya darat. Sedangkan filosofinya orang Betawi, buaya itu sebenarnya hewan paling setia. Oh iya? Kenapa makanya dikasih seserahan roti buaya? Karena kalau di Betawi itu tahu buaya itu sebenarnya buaya jantan, sekali dia membuahi kawin sama buaya betina, dia nggak akan mau nikah atau kawin lagi dengan betina-betina lain. Dia akan cari betina pertama yang dia kawinin. Saking setianya. Makanya kenapa salah kaprah orang ini nyebutnya dasar buaya darat, padahal buayanya sendiri setia, Bo. Dia tuh nggak akan mau nikah sama betina lain. Pantes kita tuh nggak boleh deket-deket sama buaya ya, pasti digigit ya. Kesel kali loh dia tuh dituduh selama ini gitu ya sama Orang kita. gue setia dibilangnya nggak setia gitu. Bener ya kan? banget. Padahal gitu. makanya kenapa identiknya Betawi itu kalau seserahan bawanya
roti buaya. Roti buaya. Oke. Roti buaya. Nah, Selanjutnya apa? berikutnya ada juga nih yang wajib banget kalian coba, terutama kalau misalkan kalian ke Kota Tua nih. Iya, ini enak banget. Nah, Ini enak aku juga banget pernah ini. cobain bikin ya, ternyata ribet ya, mendingan beli ya. Oke. Dan ini namanya adalah putu mayang. Nah, kue putu mayang ini tuh sebenarnya gampang banget kalian temui di pasar-pasar tradisional ataupun di pinggiran jalan ibu kota. Kota Tua juga banyak. Nah, makanan ini sering dijadikan takjil kalau misalkan bulan puasa, karena sebenarnya rasanya tuh kayak manis-manis kayak kita gitu loh. Rasanya tuh pokoknya Aisyah dan Nuke banget lah gitu ya. Ini enak banget. Identik nih warnanya putih, pink, hijau. Putih, pink, hijau. Jadi ada 3 lapis ya. Terus juga bahan pembuatannya itu sebenarnya gampang banget sih ya. Ini simpel banget, cuman perlu tepung beras, tepung ketan, terus juga santan. Dan teksturnya tuh kenyal gitu kan. Dengan rasa manis dari kuah gula merah. Dan ini biasanya kita potong, kemudian Udah kita disiram. di sendoknya ada gula merahnya merahnya. gitu kan, terus masuk. Ini tuh nikmat banget nih ya, nikmat Iya, ini banget. pas banget buat kalian yang memang suka banget dengan yang manis-manis. Yang manis-manis. Kayak kita gitu. Kayak kita gitu, betul ya. Tapi buka puasa mendingan putu mayang ya. Putu mayang cocok banget sih. Cocok Itu aku banget. demen banget sih asli dari dulu tuh hobi banget gitu. Terus selanjutnya nggak ketinggalan kalau kita ngomongin Jakarta atau Betawi, asinan Betawi. Wah, benar Wah, banget. nggak ketinggalan. Nah, asinan ini merupakan salah satu makanan yang mudah ditemui di Indonesia. Tapi setiap daerah memiliki ciri khas yang membuat rasanya berbeda di setiap daerahnya ya. Contohnya kalau kemarin di Bogor ada asinan Bogor, terus asinan Gohu dari Manado juga ada. Nah, ada juga asinan rambutan dari Sumatera juga ada. Jadi kalau asinan Betawi ini sekilas memang mirip banget dengan asinan Bogor. Karena memang sama-sama isinya nih ada sayuran seperti kubis, sawi, toge yang disiram dengan garam dan juga cuka. Yang nantinya membuat rasanya nih jadi asin diblend sama asam gitu. Bah. Seger banget gitu. Jadi nggak lupa ya kalau kalian yang dari luar daerah ke Jakarta, kalian harus nyobain yang namanya asinan Betawi. Lebih enak lagi kalau ditambah dengan kerupuk mie yang kuning tuh. Kerupuk mie kuning, Kerupuk benar. mie kuning itu tuh, aduh, Nah, maknya pokoknya udah seulala. gitu kerupuk kuningnya nanti kita siram sama kuah asinannya ya nggak Iya, sih? maknyos. Wah, ini seru Maknyos. banget. Kalau kamu tim kerupuk kuning yang tengahnya atau pinggirnya? Pinggir. Paling enak Nah, tuh, biar keras juga ya. Iya, iya, iya. Tapi lebih gurih. Tapi lebih gurih, kayak biar keras kadang-kadang ada yang nggak bisa ditelen juga. Seneng Kita aja mut-mut gitu. dulu Iya. kita. Bener, Wah, bener. seru banget nih. Oke, dan berikutnya ada soto Betawi. Nah, kalau misalkan di Bogor ada soto Bogor, di Betawi juga ada nih. Ini merupakan salah satu makanan khas Jakarta yang kini sudah bisa ditemui di daerah lainnya tentunya. Meskipun begitu, pasti ada perbedaan nih antara soto Betawi asli Jakarta dan juga soto Betawi dari daerah lainnya. Kenapa? Karena soto Betawi itu terbuat dari perpaduan kuah santan dengan ada daging sapinya, tomat, pakai kentang serta rasa rempahnya itu tuh kuat banget nih. Jadi kalau kita makan soto Betawi itu tuh pastinya kaya akan rasa, dan yang jadi ciri khas adalah si potongan daging sapinya itu biasanya ya. Kuah. Kuahnya Kuah juga. kalau soto Betawi itu ada campuran, kita bikinnya tuh pakai susu. Bukan hanya itu pakai dia. santan, tapi banyak yang bilang ini soto Betawi kok warnanya kuning, karena kalau soto Betawi yang asli nggak ada warna kuningnya. Kuahnya putih pucat gitu karena memang kita banyak pakai susu. Gurihnya tuh dari susu, nggak hanya santan. Itu ternyata susu ya, bukan Susu. santan ya? Campur. Oh, campur. Tapi kita nggak hanya santan, campuran susunya. Jadi kalau kita, oh ini gurih banget, pasti kita tahu pakai susu. Itu Tapi kalau pakai yang sambal. ngaku-ngaku ini soto Betawi, ya ini kuahnya aja encer. Kuahnya aja encer ya, harusnya kental gitu ya. kental Terus gitu. kebayang pakai sambal rawit gitu kan, terus sama nasi Aduh, panas yang asinan kasih apa pakai apa tuh namanya? bawang goreng. Acar. Acar juga. Widih. Wih, seru. Jadi lapar. Jadi lapar. Ya selanjutnya ini bir bukan sembarang bir. Kalau bir-bir lain memabukan, ini menyehatkan. Ini bir halal lah ya. Bir halal nih, bir halal ala orang Betawi atau orang Jakarta, namanya bir peletok. Jadi walaupun namanya bir, tapi minuman ini sama sekali nggak ada mengandung alkohol ya guys ya, atau bisa dibilang minuman halal. Karena bir peletok ini terbuat dari beberapa rempah. Dalam kandungannya ada jahe, ada daun pandan wangi, ada serai, jadi itu dicampur. Terus nama gaulnya tuh free alcohol beer from Betawi. Asik Wah. nggak tuh namanya? Padahal kita minum ini kalau kita masuk angin ya kan.
karena memang menghangatkan tubuh kita. Jadi buat perempuan-perempuan yang haus kehangatan, ini kurang ajar sih yang nulis naskahnya kesannya haus kehangatan gitu ya kan. Cobain deh biar peletok. Ini sebenarnya yang nulis naskah lagi curhat. Butuh kehangatan ya. Butuh kehangatan gitu. Oke, nggak apa-apa kalau kalian di luar sana juga nih millennials butuh kehangatan, daripada kamu cari-cari itu berpesona, mendingan kamu minum aja bir peletok ya gitu. Bir peletok, terus selanjutnya juga jangan ketinggalan roti buaya tadi. Roti buaya, benar. Ya, Dan walaupun jangan sudah lagi susah. kalian menuduh buaya itu sebagai makhluk yang tidak setia, karena Ternyata salah guys, buaya itu Salah, guys. adalah hewan yang paling setia. bener. Kalau gitu besok-besok kalau aku nikah, karena aku bukan orang Betawi, aku nikahnya pakai rotinya gambar penguin, karena penguin juga setia. No, Ya, kamu buaya, aku penguin gitu ya. Oh iya baik. Oke. Oke, baiklah guys. Buaya dan penguin rehat dulu mau minum aus ya kan. Benar. Kita break dulu. Nanti kita ketemu lagi. Masih ada satu segmen lagi ya kan. Jangan kemana-mana makanya tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, hai millennials, kita balik lagi. Sekarang nggak kerasa udah masuk di segmen 5 ya. Kalau tadi kan segmen 1 sampai segmen 4 kita udah bahas tentang pesona Jakarta. Apa aja sih, kebudayaannya Jakarta, makanannya barusan kita udah bahas yang bikin kita sebenarnya jadi lapar gitu kan. Tapi kita beralih dulu dari Jakarta, sekarang kita mau kasih kalian berita-berita terbaru dan ter-up to date ada apa aja sih gitu kan. Nah ini yang seru kalau kalian pecinta Netflix ya kan. Kalian pasti tahu nih ada serial Netflix nih yang judulnya Emily in Paris. Nah kalau kemarin kan udah ada tuh season 1 dan 2-nya. Ini kabarnya lagi mempersiapkan untuk season 3 dan 4-nya guys. Aduh gue udah tunggu-tunggu. Nggak Kamu sabar nonton tentunya ya. Aku nonton banget. Nah kebetulan Aku suka banget itu. kemarin itu ending season 2-nya juga agak bikin Kentang ya? kesel gitu ya. Kentang ya, Bo? Agak bikin kesel. Wah, Dia mau kemana? Mau lanjut di Paris es. atau enggak? Ya, Nah itu dia. itu dia. Dan yang aku suka tuh kayak ngelihat serial ini tuh outfit yang dipakai gitu. Ada aja gitu ya. Kok Keren loh. kepikiran topinya apa, bajunya apa, celananya Motifnya apa, tapi tasnya nyambung. kemana. Tapi pas dilihat Cantik. ya boleh sih gitu. Iya, kayak atas-atasnya motif kotak-kotak, dalamnya garis-garis, warnanya Polkadot, gonjreng-gonjreng. apa gitu kan. Tapi kok ya enak dilihat gitu. Nah itu dia namanya fashion gitu ya. Bonjour. Oke. Siapa sih yang di sini masih penasaran dengan kelanjutan hidup Emily Paris dan kisah cintanya dengan Gabriel? Adalah gue demen banget si nih chef dia. ganteng itu ya. Chef ganteng itu. Aku setuju sih. Setuju sih sama si Gabriel ini dibanding sama si siapa? Yang temennya itu ya. Yang hitam. Yang Tapi kulit kalau hitam. aku pilih yang hitam. Oh kita berbeda kali Kita ini. berbeda kali ini. Kita berbeda Oke, kali ini, guys. tenang-tenang aja ya. Karena kabarnya Netflix ini akan kembali menghadirkan Emily in Paris season 3 dan juga 4. Iya, ketunggu-tunggu Nah, sekali. kabar gembira ini pertama kali diumumkan Netflix melalui akun resminya di @EmilyInParis. Nah, jadi kalau untuk kalian yang ikutin series ini pasti tahu ya kalau season kedua dari serial tersebut ini sudah tayang perdana sejak 22 Desember lalu. Siapa di sini yang belum selesai nonton? Langsung buruan diselesaikan Ayo, karena guys. 3 dan 4 sedang dalam persiapan. Nah, dalam seri bergenre komedi romantis tersebut, Lily Collins memainkan karakter Emily Cooper, seorang eksekutif pemasaran asal Amerika Serikat yang mendapatkan pekerjaan impian di Paris. Tapi yang namanya juga series ada juga nih pro, ada juga kontranya nih guys. Betul. Sama halnya dengan seri Emily ini. Jadi cukup banyak yang mengkritik. Misalkan soal penggambaran stereotip penduduk Paris di penayangan season 1. Iya. Ada juga gitu ya season 2 kritik datang dari Menteri Kebudayaan Ukraina yang merasa tersinggung dengan penggambaran karakter Ukraina di serial tersebut. Si perempuan itu yang ngajak dia bukan nyopet tapi apa ya, ngambil barang nggak bayar. Nah itu dia, Iya. jadi emang pro kontra banget ya. Iya, Kira-kira ada seri aja 3 dan 4 nih apalagi Iya. yang akan dikritik? Ya kan, meski sudah pasti akan kembali untuk season 3 dan 4-nya. Nah, tapi memang belum ada tanggal yang pasti kapan drama ini akan dirilis. Jadi,
Buat kita yang udah nonton, Selamat menunggu. selamat Untuk kalian yang belum menunggu. nonton mungkin boleh nonton dulu ya dari 1 dan juga 2-nya ya. Iya betul, karena dan series dari Emily in Paris ini bukan series yang satu episode itu panjang gitu. Sebentar-sebentar sebenarnya. Jadi karena ini udah episode 3 aja gue nonton. Tahu-tahu udah season 2. Satu season selesai 1 hari juga bisa ya? Bisa banget gitu. Tapi ngomong-ngomong Emily in Paris kan dia fashionable banget gitu ya. Sama nih sama 2 merek sepatu ini nih yang udah terkenal banget di kalangan millennials gitu. Apa tuh? Ada Adidas dan juga Nike yang ternyata Wow. sekarang mulai langka katanya di pasaran. Mulai langka. Emang Loh, gimana iya ya? dong? Gitu kan kita pemakai Gimana dong? brand itu Buat dong. hey. Hehehe. Kalau misalkan kamu tipe yang Adidas banget atau Nike banget, karena ada yang kayak kalau gue tuh kaki gue lebih nyaman di Nike. Ada juga yang bilang kalau kaki gue tuh lebih nyaman di Adidas. Kalau kamu Kalau dilihat dari sepatu sih banyakan merek Nike ya. Nike Tapi ya? aku bukan tipe yang segitunya banget. Maksudnya kalau aku ketemu tipe Adidas dan ternyata gue suka modelnya enak, beli gitu. Merek apapun sih gitu. Cuma Merek apapun juga gitu ya? Iya. Oke, karena kalau misalkan kita ngomongin Adidas dan Nike, ini tuh kayak udah agama gitu loh. Agama gue tuh Adidas banget, Oh enggak, agama gue anaknya tuh Nike banget. gitu. Nah, gitu. Gua anaknya enggak, Adidas tuh lebih kece. Enggak lah, Nike gila. Iya kan, Oh. dengan Jordannya dan lain-lain. Betul. Oke, nah guys, beberapa merek sepatu itu selalu beragam nih ya. Seperti kan ada Nike, Adidas dan juga Ralph Lauren belakangan ini juga ternyata makin sulit ditemukan nih. Jadi kelangkaan Iya sih. merek-merek yang tadi disebutkan ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan memangkas jumlah retail yang menjual barang-barang mereka ternyata nih Nuke. Iya. Ini kalau dilihat dari CNN Internasional ya, sejumlah perusahaan ini ingin agar konsumen membeli produk secara langsung melalui channel penjualan resmi mereka, terutama melalui websitenya aja katanya. Dan strategi ini memang untuk menarik diri dari pengecer yang nyatanya sudah mulai jauh sebelum pandemi COVID-19, tapi meningkat selama 2 tahun terakhir. Wow, ternyata itu adalah strategi marketing ya. Biar kita belinya langsung di website. Bener. Tapi bingung gitu kadang-kadang kalau kita beli di website suka nanti takut kekecilan atau kebesaran. Kalau kita beli langsung di store kan maksudnya kita bisa tahu ya ukuran yang Coba pas. sambil ngaca gitu Bisa ya. sambil ngaco, keren juga nih kalau pakai yang ini gitu kan. Ada kelebihan ada kekurangannya sih kalau via website juga ya. Nah benar banget, dan menurut pakar dari retail, strategi tersebut ini dilakukan untuk memberi tekanan pada pengecer yang tidak bisa lagi menyimpan sepatu dan pakaian yang sedang tren dan juga dicari konsumen. Dan perusahaan juga dapat mencegah produk yang mereka untuk supaya tidak didiskon terlalu banyak nih. Sebab diskon yang terlalu besar ini dapat melemahkan citra brand dan juga kekuatan harga mereka. Jadi dengan menawarkan lebih sedikit barang, perusahaan juga dapat mencapai sweet spot untuk bisnis mereka, yaitu permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Kalau hukum ekonomi otomatis harganya juga pasti meningkat. Betul. Jadi mereka itu ternyata lagi mengincar kualitas dibandingkan kuantitas nih. Yang Nah, penting itu dia. kejual dikit tapi untungnya besar. Benar. Bahkan beberapa perusahaan telah menggunakan pandemi ini sebagai alasan ya untuk mempercepat rencana tumbuh secara mandiri melalui situs web mereka sendiri. Nah, kalau di awal pandemi misalnya nih, toko-toko kan tutup, nggak ada pilihan dong selain mendorong pelanggan untuk membeli secara online. Bener juga sih. Bener banget. Bener banget. Oke, nah di antara merek atletik besar nih Nike adalah salah satu merek yang pertama memberi sinyal bahwa mereka akan mengurangi jumlah pengecer dan berkontribusi untuk mengembangkan bisnis mereka secara langsung ke konsumen. Jadi kayak misalkan nih tahun 2017 gitu kan, Nike kan pernah mengatakan akan memfokuskan sumber daya, pemasaran dan juga produk unggulannya hanya pada 40 mitra retail aja, termasuk dari Foot Locker, terus juga Dick's Sporting Goods. Terus pada saat itu juga Nike itu kan menjual ke sekitar 30.000 pengecer. Wow, oke. Nah, sejak itu nih Nike memutuskan hubungan dengan banyak banget toko sepatu independen dan rantai kecil seperti Urban Outfitters, terus juga Dillard's dan juga Zappos.
Oke, nah kalau untuk Adidas dan Under Armour ini juga turut mengikuti jejak Nike pada akhirnya dengan memangkas jaringan grosir mereka sendiri. Tapi selain memperketat mitra grosir dan tumbuh secara online, banyak dari mereka juga membuka toko baru. Di antaranya Under Armour, Adidas, dan Crocs yang menjual ke Amazon sekarang ya. Meski begitu beberapa merek ragu untuk menjual produk mereka di Amazon karena khawatir nggak bisa memiliki data pelanggan. Kalau Nike, seperti Nike ini misalnya yang mengumumkan pada tahun 2019 akan berhenti menjual di Amazon. Kebalikannya dengan Adidas dan Under Armour. Bener banget. Nah itulah kalau kita ngomongin brand itu kan pasti citra brand, strategi marketing dan juga lain-lainnya itu kan pasti menjadi strategi kesuksesan mereka. Dan nama besar mereka juga pastinya ini akibat kerja keras dan juga strategi-strategi yang mereka terapkan ya. Jadi memang untuk bisa menjaga citra mereka tetap baik gitu ya, tetap mahal di mata konsumennya, ada hal yang perlu dilakukan. Jadi ya siap-siap deh kalian untuk mengkocek ataupun menyiapkan uang lebih banyak lagi untuk bisa mendapatkan sepatu kesayangan kalian tentunya. Aduh, nabung ya untuk bisa beli sepatu kesayangan kalian. Aduh, kayaknya kita tadi udah bahas banyak banget tentang serial Emily in Paris di Netflix dan juga Nike dan Adidas yang memang sekarang udah katanya jumlahnya berkurang di pasaran. Betul. Tapi mudah-mudahan janganlah ya nanti kita beli sepatu merek apa dong? Kalau susah dan mahal. Merek lokal aja kali ya. Oke, merek lokal juga banyak yang bagus ya guys. Kita harus dukung UMKM Indonesia juga. Kalau kayak gitu kayaknya kita harus akhiri dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk kalian selalu menjaga protokol kesehatannya ya, dimanapun kalian berada, harus bawa masker, jaga jarak juga perlu ya kan, hand sanitizer, mengurangi mobilitas kalau memang kepenting-penting banget, dan jangan ada di kerumunan banyak-banyak orang gitu. Daripada kerumunan terus mendingan nonton Hai Indonesia Hai ya. nonton Indonesia, bener banget. Kalau kayak gitu kita ketemu di next episode dari Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Luka Azita pamit undur diri. Aisyah Grey juga pamit. Bye. Pas dulu kita.